The actual experience exceeds all expectations and is something that's hard to put into words. All these things that may seem big and impossible are not. It gives people that type of energy, that type of power. Halo guys, it's Megan Marcella and welcome back to my channel. Jadi guys, di episode Mastery kali ini aku membahas tentang suatu case penipuan yang bisa dibilang a huge fraud banget di tahun 2016-2017. Kasus penipuan ini berbasis pada sebuah festival musik yang bisa dibilang awalnya ini mau dibikin sebagai festival musik yang spektakuler banget, tapi kenyataannya malah berbanding terbalik. Nama festival musik itu adalah Fyre Festival. So, tunggu apa lagi? Let's get it started. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan detail mengenai Fyre Festival ini guys, kita coba bahas tuntas dulu mengenai sosok utama di balik Fyre Festival ini. Dia adalah Billy McFarland. Billy McFarland lahir di New Jersey pada tanggal 11 Desember 1991 dan dia adalah anak dari seorang pengusaha real estate developer. Billy McFarland ini guys bisa dibilang adalah seseorang yang benar-benar cerdas, pinter banget dalam yang namanya urusan berbisnis. Dia juga punya skill komunikasi dan negosiasi yang benar-benar brilian banget. Pinter banget juga ngelobi orang guys, yang bisa dibilang ini kan benar-benar dibutuhin ya guys kalau dalam hal bisnis gitu. Dan bahkan ketika usianya 13 tahun, si Billy ini udah bisa membuat sebuah platform online untuk para pencari web designers. Billy McFarland juga sempat berkuliah di Bucknell University, tapi dia harus drop out di tahun pertamanya ia berkuliah. Terus guys, pada tahun 2013, di usianya yang masih 22 tahun, Billy udah membuat sebuah perusahaan bernama Magnesis yang basicnya itu adalah sebuah kayak kartu kredit gitu guys, untuk para kaum elit, dimana mereka menyediakan akses-akses dan fasilitas-fasilitas yang benar-benar prestige. Nah, habis itu guys, Billy McFarland ini kan benar-benar jiwa bisnisnya gede banget dan dia pasti pengen mengembangkan bisnisnya tuh semakin besar sampai dia membentuk suatu perusahaan bernama Fyre Media, di mana dia menjadi CEO dari perusahaan tersebut dan dia juga mengeluarkan sebuah aplikasi handphone atau mobile app bernama Fyre. Nah, Fyre mobile app ini guys awalnya berfungsi sebagai jasa penyedia untuk mempermudah para customer booking online para musisi-musisi atau music talents. Nah, karena si Billy ini guys bisa dibilang punya koneksi yang kuat banget, dia kenal sama orang-orang high class di Amerika, dia juga bergaul dengan banyak musisi, dengan banyak artis, dan bisa dibilang dia ini punya sahabat karib yang merupakan seorang American rapper bernama Ja Rule. Nah, di akhir tahun 2016, Billy McFarland bersama sahabatnya si Ja Rule ini berusaha mengembangkan bisnis si Fyre mobile app ini menjadi lebih besar, lebih fantastis lagi. Nah, jadi guys, karena si Fyre mobile app ini kan basisnya music talents atau music related gitu, sehingga mereka ini ingin mengadakan sebuah festival musik untuk mempromosikan mobile app mereka yang terinspirasi dari festival-festival musik yang memang lagi hype banget di Amerika pada saat itu. Contohnya kayak Coachella dan lain sebagainya. Nah, festival musik ini guys rencananya diadakan di sebuah pulau yang cantik banget di Bahamas dengan berbagai kelas, berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada para penikmatnya. Dan kemudian festival musik itu dinamakan sebagai Fyre Festival. Fyre Festival ini awalnya direncanakan untuk diadakan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 28 April hingga 7 Mei 2017 di daerah Great Exuma di Kepulauan Bahamas. Jadi guys, sesuai yang udah aku infoin sebelumnya bahwa si Billy McFarland ini benar-benar punya koneksi yang kuat di Hollywood. Dia kenal orang-orang high class di Hollywood, dia kenal all supermodels, dia kenal artis-artis musisi di Hollywood, sehingga dia juga berencana membuat iklan Fyre Festival ini menjadi booming dan fantastis. Begitu juga
juga prestige banget supaya orang-orang yang melihat iklan ini bisa tertarik untuk membeli tiket Fyre Festival ini. Nah, mulailah di Desember 2016 si Billy dan timnya ini menyewa banyak influencer buat mengiklankan Fyre Festival ini guys, melalui Instagram postnya. Dan influencer-influencer yang dia hire ini benar-benar nggak main-main. Mereka disebut sebagai Fyre Starters yang isinya mulai dari supermodels, youtuber-youtuber terkenal, dan artis musisi yang benar-benar ternama. Mulai dari Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin yang sekarang udah berubah jadi Hailey Bieber ya guys. Ada juga Marcus Butler yang merupakan youtuber dari Inggris yang terkenal, dan masih banyak lagi. Nah, mulailah mereka ini mengiklankan si Fyre Festival ini di Instagram mereka masing-masing dengan memposting foto-foto yang menarik dan foto-foto yang bisa dibilang misterius, sehingga orang-orang yang melihat postingan mereka ini jadi penasaran, apa sih mereka posting apa sih, kok aneh banget bisa serentak gitu. Jadinya yang pasti mereka cari tahu dong guys. Dan konon katanya guys, bayaran mereka itu nggak main-main. Bahkan Kendall Jenner aja infonya dibayar sebesar 250.000 US dollars hanya untuk satu kali postingan guys. Jadi dia dapat sekitar 3 miliar hanya untuk sekali posting. Nah terus guys, si Billy ini mulai bergerak untuk ke tempat lokasi di mana Fyre Festival ini akan diadakan, yaitu di Great Exuma, Kepulauan Bahamas. Billy, timnya, beserta influencer-influencer, para models, artis banyak menghabiskan waktu di sana untuk membuat iklan dan juga untuk survei di lokasi, dan mereka itu benar-benar menghabiskan banyak uang guys di sana. Si Billy ini infonya menyewa cruise, menyewa mobil, terus mereka party all day long, sehingga orang-orang di Great Exuma ini mengira bahwa si Billy itu benar-benar kaya banget, dia itu orang yang punya duit dan pasti bisa membantu orang-orang warga-warga di Kepulauan Bahamas itu dalam segi ekonomi dengan adanya Fyre Festival ini. Jadi bisa dibilang guys, si Billy ini menghabiskan uang yang banyak banget, dia itu royal banget untuk membuat si Fyre Festival ini. Lanjut ya guys, di bulan Januari 2017, Billy McFarlane ini bekerja sama dengan salah satu TV production untuk membuat sebuah reality show yang bisa dibilang mendokumentasikan proses si Fyre Festival ini. Infonya, si Billy ini sepakat dengan TV production tersebut untuk membayar sebesar 100.000 US dollars untuk reality show tersebut, tapi nyatanya uang tersebut tidak pernah dibayarkan. Lah, kenapa? Masih Billy katanya banyak uang. Oke, nanti kita bahas ya guys. Sekarang kita lanjut dulu ke cerita selanjutnya. Nah, di bulan Desember 2016 kan para influencer-influencer ini udah mulai syuting di Bahamas buat iklan Fyre Festival ini ya guys. Kemudian di bulan Januari 2017 mereka ini udah mulai posting-posting di Instagram mereka terkait Fyre Festival ini. Jadi mereka ini serentak ya guys ya, posting di Instagram mereka lagi having fun di sebuah pulau bareng-bareng dengan hashtag Fyre Festival, yang saat itu kan masih banyak orang yang nggak tahu dan pastinya bikin penasaran. Ditambah lagi orang-orang ini juga mau posting foto blank warna orange di Instagramnya, yang tambah bikin penasaran lagi guys. Dan yang pasti orang-orang atau follower-follower para influencer ini pastinya benar-benar penasaran dan pengen tahu mereka ini lagi ngomongin apa sih. Dan menurut aku ini strategi marketing yang gila banget sih guys. Gak cuma influencer aja, ternyata para investor juga banyak yang tertarik dengan Fyre Festival ini dan mereka menginvestasikan sejumlah uang yang banyak banget ke si Billy McFarlane ini. Kalau kalian lihat fotonya ini guys, ini benar-benar gila sih menurut aku. Iklannya benar-benar super duper beautiful banget, dengan para artis-artis yang having fun di atas cruise dengan view Bahamas yang cantik banget, lautnya yang jernih banget. Pokoknya ini bakal menjadi sebuah festival musik yang benar-benar fantastis ya kan. Jadi orang-orang yang lihat ini pun pasti pengen banget, tertarik banget buat ikut festival ini dong. Belum lagi guys, musisi-musisi yang mengisi festival tersebut itu bisa dibilang oke-oke. Beberapa musisi-musisi yang dibilang akan mengisi acara festival tersebut antara lain adalah Blink-182, rapper Tyga, Major Lazer, dan ada 30 musisi-musisi lainnya guys. Nah sekarang kita ngomongin ke masalah harga tiketnya. Infonya, harga tiket yang ditawarkan untuk Fyre Festival ini beragam guys, mulai dari 500 US dollar sampai 12.000 US dollars. Namun infonya ada juga yang bilang bahwa
ada tiket yang harganya sampai 250.000 US dollars. Kok bisa mahal gitu sih? Nah, jadi guys, harga tiket yang ditawarkan itu beragam karena ada kelas dan ada paket-paket yang ditawarkan untuk para pembeli tiket tersebut. Jadi semacam banyak package gitu. Nah, untuk harga tiket yang mencapai 250.000 US dollars itu infonya termasuk sebuah villa yang gede banget, itu bisa muat sampai 10 orang. Begitu juga untuk 10 tiket masuk untuk 10 orang. Dia juga ada VIP akses untuk berbagai fasilitas dan sudah include juga dengan tiket pesawat dari Amerika ke Bahamas. Dan berkat marketing yang dibilang sukses banget itu guys, tiket Fyre Festival ini langsung sold out dalam waktu 2 jam dan infonya mereka berhasil menjual sebanyak 8.000 tiket. Ini menurut aku benar-benar the power of great marketing banget sih. Jadi bisa dibilang peran influencer itu zaman sekarang benar-benar impactful banget sih ya guys. Tapi guys, setelah itu si Billy McFarland dan timnya ini dirundung masalah yang benar-benar besar banget. Kalian bisa tebak apa? Yap, kesalahan dia adalah menjual tiket terlebih dahulu sebelum dia prepare tentang festival ini. Ya bayangin aja ya guys, dia itu mau bikin sebuah festival musik yang gede banget di sebuah pulau yang indah tapi kan terpencil. Jadi kan bisa dibilang semua fasilitas yang ada di pulau itu kan masih terbatas. Dan si Billy ini sama timnya nggak prepare itu sama sekali. Jangankan festival musik gede-gedean nih, mau merit zaman sekarang aja kan bahkan harus di-prepare 1-2 tahun sebelumnya ya kan guys. Nah ini bahkan menyangkut orang banyak yang bayar gitu. Dan si Billy ini cuma punya waktu 3 bulan buat prepare itu semua, bayangin guys. Dan ya, as predicted guys, the festival was a total mess. Si Billy ini udah benar-benar kewalahan banget buat prepare tentang festival ini. Karena si Billy ini benar-benar gak punya perhitungan sama sekali buat bikin festival musik dan dia juga gak punya pengalaman sama sekali. Dia tuh sampai manggilin orang-orang di Amerika buat datang ke Bahama bantuin dia, termasuk event producer yang bernama Andy King buat bantuin dia untuk handle masalah Fyre Festival saat itu. Si Andy King ini aja guys ya udah sering megang dan handle berbagai macam event, sampai geleng-geleng lihat si Billy untuk handle event sebesar itu dan cuman punya waktu 3 bulan buat beresin itu semua. Dan si Billy ini maksa banget guys, pokoknya event ini tuh harus tetap jalan, mau gimana pun juga kita pokoknya harus cari cara supaya Fyre Festival ini tetap jalan. Gila nggak guys? Nah jadi mati-matian lah si Billy dan timnya ini buat prepare si Fyre Festival ini. Nah yang pasti jadinya banyak masalah ya guys mengenai persiapan si Fyre Festival ini, mulai dari lokasi, akomodasi, transportasi, belum lagi catering para peserta, belum lagi air, belum lagi masalah logistik, dan masih banyak lagi. Nah terus guys, bisa dibilang ini merupakan masalah yang bisa dibilang krusial banget karena ini menyangkut lokasi tempat Fyre Festival. Jadi awalnya si Billy ini kan udah dapat lokasi buat mengadakan Fyre Festival ini, tapi pemiliknya ini tiba-tiba membatalkan kesepakatan mereka dan tidak menyetujui Fyre Festival diadakan di situ. Sementara waktu udah mepet banget, si Billy harus nyari ulang lokasi buat mengadakan Fyre Festival itu guys, bayangin. Jadi Billy dan tim ini benar-benar harus muter otak supaya si Fyre Festival ini bisa tetap jalan sesuai apa yang mereka rencanakan, karena kan udah banyak investor yang invest ke dia. Belum lagi udah banyak orang banget yang beli tiket dia sampai udah sold out. Yang pasti si Billy harus tanggung jawab banget kan guys. Nah terus guys, lokasi barunya ini udah didapat sama Billy dan timnya, tapi lokasinya ini benar-benar nggak mirip sama apa yang diiklankan. Ini benar-benar kecil, sempit, dan mungkin gak akan bisa memuat ribuan orang di situ. Tapi ya mau gimana lagi ya guys, the show must go on. Jadi pastinya Billy dan tim itu benar-benar harus make the most of it. Dan juga guys, terkait masalah logistik, karena waktunya udah mepet banget dan dia itu benar-benar kurang orang, dan apa yang udah disiapin sama mereka itu bisa dibilang lamban banget prosesnya. Jadi si Billy ini minta warga-warga The Great Exuma buat bantuin mereka meskipun mereka nggak punya basic di logistik sama sekali. Dan si Billy ini terus-terusan minta orang, bantu dong, gue nih cepetan dong beresin, kayak gitu guys. Dan dia tuh cuma bisa janjiin
ya nanti gue bayar deh, ya nanti gue bayar, pokoknya lu kerja dulu kayak gitu guys. Belum lagi masalah akomodasi atau tempat tinggal peserta ini guys. Yang tadi aku udah bilang, harga tiket itu kan beragam, bervariasi, dan tergantung paket-paket yang si pembeli ini beli. Dan di paket-paket itu ada harga yang fantastis karena sudah mencakup tempat tinggal yang benar-benar fantastis juga, termasuk kayak rumah villa dan tenda yang benar-benar bagus, pokoknya benar-benar layak huni lah ya. Tapi masalahnya rumah villa yang dia jual ke para pesertanya itu nggak ada guys sama sekali. Billy dan timnya nggak bisa menemuin rumah-rumah atau villa yang disewain sama warga. Ya jadi solusinya mereka hanya menyediakan tenda ala kadarnya gitu guys, dan itu parah banget, berbanding 180 derajat dengan apa yang mereka iklankan. Jadi bisa dibilang si Billy dan timnya itu menjual sesuatu yang nggak ada. That is a huge fraud banget sih, parah. Masalah satu muncul belum beres, ada masalah lain guys, masalah catering. Nah jadi guys, tiba-tiba infonya si perusahaan catering ini membatalkan kontrak kerjasamanya dengan Fire Festival ini karena dianggap Fire Festival ini tidak sanggup membayar sesuai budget mereka. Dan timnya si Bill ini nggak bisa cari perusahaan catering lainnya karena mereka cuman punya budget yang tipis banget. Waktu semakin mepet dan banyak masalah yang malah bermunculan guys. Jadi mau nggak mau si Billy sama timnya ini mencari cara lain ya guys, dengan bisa dibilang mengorbankan warga lokal untuk menjadi penyedia makanan para peserta Fire Festival. Nah kalau kalian tanya kenapa bisa budgetnya kok tipis, budgetnya kok habis, padahal kan tiketnya ini udah ludes, udah habis terjual gitu. Nah yang pasti guys, yang udah aku bilang tadi, si Billy dan timnya ini kan benar-benar nggak punya basic untuk bikin festival musik besar-besaran, dan mereka juga tidak memperhitungkan sama sekali kebutuhan apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah festival musik ini. Jadinya hasil penjualan tiket mereka dan uang-uang investor itu ludes karena terpakai dengan hal-hal yang bisa dibilang salah sasaran. Belum lagi awalnya ini si Billy kan banyak banget bolak-balik Amerika ke Bahama dengan menggunakan private jet. Dia juga banyak mendatangkan orang dari Amerika menggunakan private jet. Belum lagi dia buat bayar para influencer supermodels di awal. Jadi banyak banget hal-hal yang dia buang dengan menggunakan biaya yang besar tapi penggunaannya salah. Nah karena waktu udah semakin deket ya guys dengan jadwal Fire Festival yang mereka umumkan, pastinya para peserta atau para pembeli tiket yang udah memilih harga tiket termasuk tiket pesawat ini kan pasti bertanya dong ke pihak Fire Festival, kok nggak ada info ya mengenai tiket saya? Ini gimana nih, saya mau siap-siap buat berangkat gitu, tapi kok saya belum dapat info tiketnya, perginya jam berapa, hari apa gitu. Karena memang timnya sendiri itu udah keteteran banget guys di Bahama, belum lagi mereka harus ngurusin para peserta kan. Jadi benar-benar ini tuh huge mess banget sih kalau kata aku. Sampai-sampai guys banyak orang yang mencurigai si Fire Festival ini benar-benar fraud banget. Sampai-sampai guys karena banyak info beredar bahwa Fire Festival ini was a total mess, ada seorang yang membuat Twitter bernama Fire Fraud yang isinya memperlihatkan situasi mengenai persiapan Fire Festival di Great Exuma yang benar-benar jauh dari apa yang mereka tampilkan di website mereka. Jadi mereka kayak bikin expectation versus reality gitu guys. Itu benar-benar lucu banget sih. Nah masalah lain belum beres, masalah baru udah muncul lagi guys. Salah satunya nih datang dari musisi pengisi acara Fire Festival tersebut, yaitu Blink-182. Nah jadi guys, si Blink-182 ini mengumumkan di Twitter mereka terkait pembatalan mereka tampil di Fire Festival ini. Beberapa info mengemukakan bahwa si Billy ini sempat melakukan janji manis ke para musisi buat isi event yang dia bangun itu guys. Jadi infonya dia awalnya ini ngejanjiin para musisinya itu bayaran berkali-kali lipat guys. Jadi dia kayak, pokoknya gue bayar deh lu 3 kali lipat dari bayaran lu manggung biasanya, yang pasti lu muncul di event gue ya, lu tampil di event gue ya. Ya pasti para musisi itu tergiur dong guys awalnya. Tapi kenyataannya DP aja itu nggak dibayarin sama si Billy guys. Dan tibalah akhirnya pada tanggal 28 April 2017 di Great Exuma,
para peserta ini udah mulai excited untuk terbang dari Amerika ke Bahamas. Mereka sempat posting-posting gitu guys, kayak oh I can't wait to be in Fire Festival, tapi mereka nggak tahu kenyataannya seperti apa ya kan. Nah terus guys, para peserta yang udah membeli tiket including tiket pesawat itu, yang pasti kan naik pesawat yang udah disediain sama pihak Fire Festival itu, dan ternyata guys pesawatnya itu benar-benar kecil banget dan gak sesuai dengan yang diinfoin di website mereka ketika mereka membeli tiket. Belum lagi pas mereka sampai di Bahamas, itu benar-benar suasananya krik-krik banget guys, benar-benar kayak yang this is not a festival that I imagine gitu. Tapi guys, beberapa dari mereka tetap positive thinking bahwa oh lokasinya mungkin jauh dari sini, bukan di sini, jadi mungkin beda suasananya kayak gitu guys. Tapi pas mereka naik bis dari bandara ke lokasi itu beneran parah banget sih, mereka sampai komplain kok bisnya kayak gini ya, sama sekali nggak prestige gitu, nggak sama sekali nggak worth it dengan apa yang udah mereka bayar. Pokoknya berbagai komplain tuh udah mulai dilontarkan sama mereka. Terus guys, bahkan mereka itu nggak jelas mau dianterin kemana, supir bisnya itu aja sampai bingung dan pada akhirnya mengantarkan mereka ke sebuah restoran di daerah Great Exuma itu. Nah masalahnya pemilik restorannya aja itu bingung kenapa orang-orang pada dikirim ke sini gitu, kita harus menyediakan apa, kan pasti terbatas juga ya guys ya. Dan para peserta ini mulai nanya nih ke si pemilik restoran ini kok gini ya festivalnya, kok kita dikasih makannya kayak gini sih. Si pemilik restorannya aja itu bingung dia mau ngomong apa gitu kan, gak mungkin juga dia ngomong belak-belakan mengenai kebobrokan si Fire Festival ini ke mereka. Dan mereka bisa dibilang ditelantarkan di situ sampai malam tanpa kejelasan apapun. Hari semakin gelap dan chaos pun mulai terjadi guys, dan akhirnya mereka diantarkan ke tempat tinggal mereka, yaitu tenda-tenda yang benar-benar ala kadarnya banget. Dan mereka udah mulai komplain parah sih guys, karena si tendanya itu bisa dibilang gak layak huni sama sekali guys, gak worth it banget sama apa yang udah mereka bayar. Dan bahkan guys, kalau lagi hujan, airnya tuh bisa merembes masuk ke tenda sampai ke kasur mereka, dan kasur mereka tuh basah parah. Dan di dasar tendanya itu guys, itu benar-benar tanah yang benar-benar kayak tanah yang baru digali gitu guys. Parah banget sih. Mereka juga sempat nanyain koper mereka mana gitu, karena pas mereka turun dari bandara terus naik bis terus dianterin ke restoran sampai ke tempat tinggal mereka itu, mereka sampai nggak dikasih koper mereka gitu. Mereka juga bingung mau gimana gitu ngambil barang-barang mereka ya kan. Dan sempat juga beberapa dari mereka itu disimpan di sebuah ruangan tanpa diberi makanan dan minuman selama berjam-jam guys. Ini lebih parah dari orang-orang yang terlantar kayaknya ya, yang ruginya mereka tuh udah bayar uang banyak dan malah ditelantarkan gitu guys. Jadi bayar untuk ditelantarkan. Nah terus guys, para peserta ini sama sekali nggak dikasih air kan, yang tadi aku udah jelasin, makanan seadanya, bahkan air juga buat minum itu nggak ada sama sekali. Karena infonya perusahaan air minum yang awalnya sudah membuat kesepakatan sama si Billy untuk menyuplai air di festivalnya dia itu tiba-tiba membatalkan kontrak karena si Billy juga nggak sanggup bayar biayanya. Sampai-sampai guys, si Andy King, sahabatnya si Billy ini, disuruh beresin masalah tersebut dengan cara ngadep ke bos perusahaan air tersebut dan disuruh memuaskan secara seksual supaya si bos perusahaan minuman air ini mau memberikan secara gratis minuman tersebut. Ini benar-benar parah banget sih guys, dia ngorbanin sahabatnya. Terus guys, si Andy King ini akhirnya ngadep lah ke si bos perusahaan air minuman tersebut kan. Dan karena si bosnya itu kasihan banget sama si Andy King yang udah desperate banget buat bantuin Fire Festival ini, akhirnya tanpa ada kejadian tersebut, si bos ini memberikan bantuannya secara cuma-cuma buat Fire Festival ini. Nah terus guys, infonya bahkan listrik dan sinyal handphone itu benar-benar terbatas banget di sana guys. Jadi penderitaan yang didapetin sama si para peserta ini benar-benar parah banget ya guys. Kamar mandi yang disediakan juga benar-benar nggak layak banget guys. Udah tenda ala kadarnya, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, kamar mandi parah banget,
belum lagi musisi-musisi yang datang juga random, belum lagi makanan ala kadarnya juga, minuman bahkan sempat nggak ada. Berarti parah banget sih guys. Jadi benar-benar ya guys, Fyre Festival ini was a total huge mess banget, parah. Bahkan guys, besok harinya ini si para peserta ini mulai dipulangkan ke Miami. Dan di tanggal 1 Mei 2020, si Billy McFarland ini menyatakan bahwa dia udah nggak sanggup lagi buat cover perusahaannya dan menanggung hutang-hutang yang udah dia punya. Dan bahkan dia juga menyatakan ketidaksanggupannya untuk menggaji karyawannya lagi. Nah masalahnya guys, karyawannya ini statusnya bisa dibilang kayak digantung gitu guys, karena dipecat pun enggak, dibayar gaji pun enggak gitu. Infonya si Billy McFarland ini nggak mau menyatakan bahwa mereka memecat mereka karena tidak mau disuruh untuk bayar pesangon mereka guys. Jadi dia cari cara lain supaya si para pegawainya ini mengundurkan diri secara sukarela. Jadi guys, habis itu mulailah bermunculan tuntutan-tuntutan kepada si Billy McFarland ini guys. Mulai dari para investor-investor yang udah invest ke dia, tapi nggak ada hasil sama sekali, malah uangnya habis dipakai tanpa kejelasan sama si Billy McFarland, tanpa ada profit sama sekali. Belum lagi para masyarakat di Great Exuma di Kepulauan Bahama tadi yang udah dipaksa sama si Billy untuk bekerja membantu dia buat bangun proyeknya itu tanpa dibayar sama sekali. Belum lagi guys, pemilik restoran yang di Great Exuma yang orang-orang itu awalnya datang ke restoran dia buat makan, itu makanannya nggak dibayar sama sekali sama si Billy McFarland. Sampai-sampai dia harus merogoh koceknya sendiri, mengambil tabungannya sendiri buat cover kerugian yang udah dibuat oleh si Fyre Festival ini. Belum lagi guys, ada juga tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pihak-pihak manajemen para artis influencer, karena ada beberapa influencer yang infonya sempat belum dibayar sama si Billy McFarland ini. Dan infonya guys, total dana yang dia dapatkan dari investor itu sejumlah 27,4 juta US dollars atau sekitar 380 miliar rupiah. Bayangin guys, uang sebanyak itu langsung habis ludes sama si Billy tanpa kejelasan dipakai apa, dan profitnya nggak ada sama sekali. Gila sih ini, si Billy ini benar-benar orang yang pinter banget sih guys, menurut aku cerdas banget, pinter nipu. Dan yang bikin wow lagi guys, si Billy ini sudah kejadian Fyre Festival ini dia itu nggak kapok guys. Dia itu malah bikin bisnis-bisnis baru yang intinya dia menipu-nipu orang lain juga guys. Bayangin, dia tuh terbuat dari apa sih otaknya gitu, hati nuraninya tuh kemana gitu guys. Parah banget sih si Billy. Kemudian guys, gugatan terbesar akhirnya dijatuhkan ke Billy McFarland dan si Ja Rule ini yang dianggap sebagai partner bisnisnya dia dalam mendirikan Fyre Festival ini, sebesar 100 juta US dollars dari para peserta Fyre Festival ini yang sudah dirugikan besar-besaran. Dan pada akhirnya si Billy McFarland ini menjalani hukuman penjara selama 6 tahun atas penipuan yang sudah dia lakukan. Dan dia juga di-ban atau dilarang secara legal untuk menjadi seorang direktur dari perusahaan manapun ke depannya. So guys, itu pembahasan aku mengenai kasus Fyre Festival yang merupakan kasus penipuan besar-besaran yang basisnya merupakan festival musik tapi akhirnya malah jadi bencana besar yang merugikan banyak pihak. Nah jadi guys, dari kasus ini menurut aku banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah jangan gampang termakan iklan, atau mungkin kalau zaman sekarang tuh kan banyak online shop ya guys, kita juga harus cerdas memilih, memfilter mana yang baik, mana yang enggak, mana yang penipu, mana yang enggak. Kadang kan apa yang kita lihat di foto dan realitanya itu berbeda banget ya guys ya. Dari situ ya kita bisa belajar bahwa kita harus lebih pintar memilih lagi. Dan yang lainnya juga guys, kalau dari kalian ada yang merupakan influencer, menurut aku kalian juga harus pintar-pintar memfilter apakah yang kalian iklankan itu bisa dipercaya atau enggak, atau malah bisa membawa kerugian bagi banyak orang. Nah, pelajaran lainnya yang bisa kita ambil itu adalah apabila kita mau melakukan suatu perencanaan, lebih baik dilakukanlah persiapan yang matang dengan perhitungan yang benar-benar rinci ya guys ya. Jangan kayak si Billy yang bisa dibilang mengiklankan sesuatu, menjual sesuatu tanpa adanya barang,
menjual sesuatu tanpa adanya perhitungan dan malah jadi bencana besar dan merugikan banyak orang. Jangan juga gampang tergiur dengan kenikmatan yang sesaat, tapi pada akhirnya malah membawa bencana buat kalian sendiri. So guys, aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dan mampir ke channel aku. Jangan lupa juga klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe dan turn your notification bell on supaya kalian lebih update mengenai video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Dadah!